Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Bapak Bupati Kolaka, dalam hal ini diwakili oleh asisten 2. Sama kita hormati Lurah Batu Bangga, sama kita hormati imam masjid dan segenap pengurus masjid Nurul Yakin Batu Bangga, ya. Hadirin tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan yang sama-sama dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah, marilah menghambakan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesempatan mendapatkan bulan suci Ramadan. Bulan di mana di dalamnya diampuni segala dosa-dosa kita yang telah lalu. Di mana di dalamnya bulan suci Ramadan, bulan dilipat gandakan amal ibadah kita. Dilipat gandakan 70 kali lipat. Di mana di bulan suci Ramadan diturunkan Al-Quran. Di mana di dalam bulan suci Ramadan ada namanya malam Lailatul Qadr khairum min alfi syahrin, lebih mulia daripada 1000 bulan. Itu hanya di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan diwajibkan kita mengeluarkan zakat fitrah. Di bulan suci Ramadan diwajibkan kita berpuasa pada bulan suci Ramadan. Dan inilah salah satu yang kita kegembiraan karena kita masih mendapatkan bulan suci Ramadan. Begitu juga sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salat tarawih secara berjamaah. Jemaah tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah. Ramadan hanya diperuntukkan kepada orang yang beriman. Walaupun itu sebagai rukun Islam kita, tetapi yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu ayat di dalam Al-Qur'an memanggil ya ayyuhal Islam. Yang ada adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tujuan daripada puasa adalah takwa. Puasa adalah rahasia Allah dan rahasia kita. Yang tahu bahwa kita puasa atau tidak hanya diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh saja kita bangun makan sahur bersama keluarga, tetapi setelah tidak ada orang yang kita lihat, bisa saja kita makan dan minum. Olehnya itu yang dipanggil bukan orang Islam, yang dipanggil berpuasa orang yang beriman. Tujuannya apa? Untuk meraih takwa. Setelah kita melaksanakan puasa dengan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, itulah yang mendapat penghujung akhirnya adalah kita digelar sebagai orang yang bertakwa. Takwa tidak lain artinya tawadu, tunduk dan patuh pada perintah Allah. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Begitu juga yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada Allah, untuk taat kepada Rasul dan taat kepada pemerintah. Dalam Al-Quran dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, atiiullah, taati Allah, wa atiiur rasul, taati Rasul, wa ulil amri minkum, dan taati pemerintah di antara kamu. Salah satu anjuran pemerintah dengan adanya COVID-19, yang mana kita tidak pernah lihat bagaimana bentuknya virus itu.
Dan disinilah pernah terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terjadi setiap satu abad ada virus yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk menghindari daripada virus itu, kita sudah diberikan penawarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa penawarnya? Al-Quran telah menjelaskan kepada kita, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang selalu bertaubat kepadanya dan mencintai orang-orang yang selalu membersihkan dirinya. Inilah sehingga kita kenapa harus selalu bersih tangan. Kita selalu 5 kali sehari semalam membersihkan diri kita dengan mengambil air wudu. Itu dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sudah laksanakan. Yang kena virus itulah yang tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul, dan tidak taat kepada anjuran pemerintah. Maka resikonya tanggung sendiri ketika kita tidak mau taat kepada apa yang dijarankan oleh pemerintah kita. Jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah, di dalam bulan suci Ramadan ada namanya malam, ada namanya salat tarawih. Hanya ada di bulan suci Ramadan. Tidak ada salat tarawih di luar bulan suci Ramadan. Dan lain pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap malam Ramadan, lain pahala yang diberikan Allah kepada kita. Belum memasuki bulan suci Ramadan sudah ada jaminan yang diberikan Allah kepada kita. Apa jaminannya? Man fariya bidukhuli Ramadan haramallahu jasadin ala nir. Barang siapa bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya, tubuhnya disentuh oleh api neraka. Gembira yang bagaimana yang dimasukkan? Bukan gembira langsung ambil mic karaoke nyanyikan lagunya Roma Irama, kucu-kucu hotai, bukan itu. Jangan sampai bergembira menurut Ustaz hadis Nabi ini langsung kita berkaraoke, langsung terjamin bebas dari api neraka, bukan itu. Gembira dalam artian mempersiapkan dirinya menghadapi bulan suci Ramadan. Mohon kepada Allah diberikan kesehatan, kekuatan dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Jadi orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan sama saja di luar bulan suci Ramadan, itulah orang yang rugi. Karena tidak ada jaminan Ramadan akan datang kita akan dapatkan, tidak ada jaminan. Banyak yang ingin sekali mendapatkan bulan suci Ramadan, tetapi dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah, di dalam bulan suci Ramadan, disinilah kita dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siamnya kita berpuasa semua dinilai ibadah. Naumu shaimu ibadah. Tidurnya saja orang berpuasa dinilai ibadah. Istantumu tasbih. Diamnya orang yang berpuasa dinilai tasbih. Doanya mustajab, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah, apalagi keistimewaan di bulan suci Ramadan. Dalam setiap malam bulan suci Ramadan, Rasulullah membagi Ramadan ini 3 fase. Wa huwa awal rahmah. Di awal Ramadan itu adalah rahmah. Mulai dari anak-anak sampai nenek-nenek itu dirahmati, diberikan kasih sayang oleh Allah. Jangan heran kalau masjidnya pada malam pertama sampai 10 Ramadan itu pun jamaahnya. Kenapa? Mulai dari anak-anak sampai nenek-nenek dirahmati untuk hadir di masjid melaksanakan ibadah. Kasih sayangnya Allah turun di situ. Dari malam 11 sampai malam ke-20 Ramadan adalah malam maghfirah, malam pengampunan atas dosa-dosa yang kita lakukan pada masa yang lalu. Ada 2 yang tidak diampuni di bulan suci Ramadan. Semua dosa yang dilakukan anak cucu Adam diampuni bulan suci Ramadan kecuali 2, yaitu dosa kepada kedua orang tua dan dosa syirik memperduakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berdosa kepada kedua orang tua kita, selama orang tua kita mengatakan saya sudah maafkan kesalahanmu nak,
maka baru itu terlepas dosa kita kepada kedua orang tua kita. Kenapa? Ridallah wa fil ridha walidayh. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang tua kita. Kalau kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita melakukan taubatan nasuha. Bagaimana itu taubatan nasuha? Kita salat taubat 2 rakaat, sudah itu mohon ampun kepada Allah atas kesalahan yang kita lakukan. Pertama, kita membaca istighfar, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Sudah itu menyesali perbuatan dosa yang kita lakukan. Yang ketiga, berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi dosa yang pernah kita lakukan. Dan keempat, kita tutup kesalahan kita dengan bermuamalah, banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah tarawih yang sangat dimuliakan oleh Allah. Pada malam 1 Ramadan, apa pahala yang Allah berikan yang melaksanakan salat tarawih? Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan atas dosa-dosa kita yang lalu. Pada malam kedua Ramadan, apa pahala yang Allah berikan kepada kita? Diampuni dosa kita dan dosa kedua orang tua kita. Dan pada malam ketiga Ramadan, malaikat bersuruh di aras untuk memohonkan maghfirah, pengampunan, mengangkat derajat kita dan dibebaskan dari azab api neraka. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Pada malam keempat, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala sama kita membaca Al-Quran, Taurat, Zabur dan Injil. Pada malam kelima Ramadan, apa pahala yang Allah berikan kepada kita? Diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sama dia salat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kita belum pernah melaksanakan umrah, belum pernah melaksanakan haji. Berapa pahala orang yang melaksanakan haji dan umrah? 1 kali ibadah salat yang kita lakukan di Mekah, 1 kali salat di sana, sama kita salat di Kolaka ini 100.000 rakaat. Begitu juga ketika kita salat di Madinah, kita melakukan 1 salat di situ, itu sama kita beribadah 1000 kali di Kolaka ini. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Siapa yang salat di Masjid Quba, masjid yang dibangun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pahalanya apa? Sama dia melaksanakan umrah, haji dan umrah. Pahalanya. Siapa yang belanja di Masjid Nabawi, yang belanja sama dia bersedekah. Jadi kita belanja saja beli korbannya Nabi, sama kita bersedekah. Padahal kita belanja. Itulah perbedaannya. Seadanya sama saja amal ibadah yang kita lakukan di Makkah dan di negara kita, buat apa kita ke tanah suci? Tapi ada pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu didapatkan pada malam kelima Ramadan. Pada malam ke-6 Ramadan, malam ini, apa pahala yang Allah berikan yang datang melaksanakan salat tarawih pada malam ke-6 ini? Pahalanya sama dia tawaf di Masjidil Haram. Sama kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Itu sama telah menghajikan diri kita. Itulah pahala yang didapatkan pada malam ke-6 Ramadan ini. Jemaah tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah. Setiap malam ada pahala yang disiapkan, tapi saya tidak sampai bahas sampai 30 Ramadan karena waktunya sangat sudah mau 8:30. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Olehnya itu, marilah pergunakan bulan Ramadan ini untuk meraih malam Lailatul Qadar, malam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, malam yang dirindukan oleh surga. Ada di bulan suci Ramadan. Dan akhir Ramadan, dari malam ke-21 sampai akhir Ramadan, itu adalah itqun minanar, pembebasan finalis, pembebasan dari api neraka. Jadi siapa yang awal Ramadan sampai akhir Ramadan dia mendirikan salat tarawih, dia keluar di bulan suci Ramadan dengan itqun minanar, terbebas dari api neraka, dan seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya masing-masing, fitrah kembali suci tanpa dosa. Demikian apa yang saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.